Hai Shalom, selamat datang di Superbook edisi Sekolah Minggu. Saat ini saya akan membahas mengenai gaya bahasa dalam mengajar. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mengalami tekanan atau stres pada saat Anda membawakan cerita atau firman Tuhan di dalam kelas? Dan anak-anak yang ada di dalam kelas Anda terlihat bingung atau tidak mengerti dengan apa yang Anda ceritakan? Pertanyaan saya, apakah anak-anak itu bingung dengan ceritanya atau dengan gaya bahasa Anda? Dalam mengajar anak-anak, khususnya anak-anak batita atau balita, kita harus bisa memilih dan memilah kata-kata yang akan kita pakai. Seringkali kita sebagai orang dewasa, kita menggunakan kata-kata atau gaya bahasa yang terlalu sulit dimengerti oleh anak-anak. Nah, pada saat kita mempersiapkan bahan ajar, jangan hanya mempersiapkan alur ceritanya, alat peraganya, atau metode pengajarannya saja. Tetapi isi cerita dan gaya bahasa yang akan kita pakai juga perlu kita persiapkan. Pilihlah kata-kata yang Anda pikir dan rasakan, oh anak-anak akan mengerti. Jangan memilih kata-kata yang terlalu formal, sehingga anak-anak sendiri tidak mengerti. Apabila Anda melayani di suatu daerah tertentu, dengan logat atau dialek yang anak-anak biasa dengar atau pakai, nah pakailah itu. Yang penting kata-kata yang dipakai itu masih sopan dan sesuai dengan firman Tuhan. Ayat-ayat di dalam firman Tuhan juga seringkali memakai kata-kata ejaan yang disempurnakan yang seringkali terlalu sulit dimengerti oleh anak-anak. Anda bisa menggantikan kata-kata itu dengan kata-kata gaya bahasa sehari-hari yang mungkin bisa lebih dimengerti oleh anak-anak. Tapi ingat, jangan sampai mengubah arti dan maksud dari ayat tersebut. Tuhan Yesus menjadi contoh yang begitu baik dalam pemakaian gaya bahasa dalam bercerita. Selain menggunakan bahan-bahan atau media yang ada di sekitarnya, Tuhan Yesus juga menggunakan gaya bahasa yang tren pada saat itu, seperti penggunaan perumpamaan, alegori, kiasan, kontras, dan hal-hal yang lainnya. Yesus juga menggunakan puisi, di mana ada irama, ada permainan kata-kata, ada sajak di dalamnya, serta ilustrasi sehari-hari dalam ceramahnya. Supaya kebenaran yang disampaikan itu lebih berkesan dan dimengerti oleh para pendengarnya. Nah, hal yang serupa juga kami terapkan di setiap modul Superbook. Karena kemahiran dan pemakaian pelbagai bentuk gaya bahasa seperti ini merupakan bantuan yang amat berharga bagi seorang guru untuk dapat menarik perhatian anak-anak di dalam kelasnya, sekaligus membuat pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh anak-anak. Mari guru-guru Superbook, mari kita lebih kreatif dalam menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan umur anak-anak yang kita ajar, agar pengajaran yang kita sampaikan bisa lebih dimengerti dan menyerap di hati anak-anak yang kita ajar. Sehingga mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang lebih luar biasa lagi. Terus belajar, terus berkarya dan lebih kreatif, dan jangan pernah menyerah. Kita akan bertemu kembali di tips-tips berikutnya. Salam Superbook, Tuhan memberkati.